Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamulatun Hasanah, NIM E 20191172. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu menanggapi video yang telah dikirim oleh dosen saya, Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMWI, yang berjudul Ekonomi Terbuka dalam Perspektif Ekonomi Islam, atau disebut juga Ekonomi 4 Sektor. Dalam ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam atau ekonomi 4 sektor. Yang pertama, saya akan membahas apa itu ekonomi terbuka, dan yang kedua saya akan membahas tentang komponen-komponen ekonomi terbuka. Yang pertama, apa sih perekonomian terbuka itu? Perekonomian terbuka yaitu perekonomian suatu negara yang terlibat dalam perdagangan antar negara. Dalam perekonomian ini terdapat rumah tangga, produksi, negara, dan luar negeri. Hampir seluruh dunia menganut perekonomian terbuka ini, artinya terjadi ekspor dan impor. Dengan ikut dalam perdagangan internasional dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Yang kedua, tentang konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dan dalam proses perekonomiannya, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya, khususnya konsekuensi penting yang terdiri dari yang pertama, permintaan agregat atau di pasar barang, yang kedua, jumlah uang yang beredar atau pasar barang, dan yang ketiga, harga barang atau jasa. Selanjutnya yaitu tentang komponen pengeluaran agregat. Yang pertama itu konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan. Yang kedua, investasi perusahaan. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang jasa. Yang keempat, diperoleh dalam negeri. Dan selanjutnya itu tentang faktor penentu ekspor. Faktor penentu ekspor itu yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya itu tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua yaitu mutu barang. Mutu barang artinya itu barangnya itu lebih bagus. Yang ketiga, cita rasa masyarakat lebih terhadap barang yang diekspor. Dan yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Selanjutnya yaitu tentang faktor penentu impor. Yang pertama, tingkat pendapatan negaranya. Ketika pendapatan negara meningkat, jadi itu perlu mengimpor. Yang kedua, inflasi dalam negeri. Artinya inflasinya itu jika inflasinya itu maju, maka dia itu juga butuh impor. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Dan yang keempat yaitu cita rasa konsumen. Misalnya itu pada permintaan barang ini akan meningkat karena terjadi penambah pasar terhadap luar negeri, misalnya HP, maka yang memproduksinya hanya produksi negeri saja. Yang kedua, jumlah uang yang bertambah karena terjadi perdagangan luar negeri, maka terjadi bila ekspor atau impor. Selanjutnya yaitu jumlah uang akan bertambah karena terjadi perdagangan luar negeri, baik itu ekspor atau impor. Dan yang terakhir yaitu harga barang dan jasa akan lebih murah atau mahal. Selanjutnya tentang sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama itu perusahaan. Pengeluaran berupa pajak. Pada perusahaan, pengeluarannya itu berupa pajak dan akan menjadi pendapatan dari pemerintah. Sedangkan perusahaan mengeluarkan alat-alat produksi kepada rumah tangga, maka akan menjadi pengeluaran dari pemerintah. Yang kedua yaitu rumah tangga. Rumah tangga membeli barang-barang produksi dari perusahaan, maka akan terjadi pendapatan pada perusahaan, dan seterusnya. Selanjutnya, pengeluaran dari pemerintah itu akan menjadi pendapatan dari perusahaan itu. Jadi pada siklus ini terdapat yang pertama itu ada perusahaan, ada pemerintah, ada rumah tangga,
ada institusi keuangan, ada penanam modal, dan juga ada luar negeri. Selanjutnya yaitu tentang keseimbangan dan pengeluaran agregat AS. Penawaran dan pengeluaran agregat AS terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional serta barang yang diimpor dari luar negeri. Yang kedua yaitu penawaran agregat itu meliputi 5 komponen. Pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan pengeluaran ke atas impor. Selanjutnya pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri dan pengeluaran atas barang-barang impor. Selanjutnya perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Sekian dari tanggapan saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.